Apa sih penyebab orang sombong? Kata Nabi, ada 4 penyebabnya orang sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya harta. 4, bertambahnya ibadah. Mari kita lihat. 1, bertambahnya ilmu. Siapa yang bisa kena sombong di sini? Ulama, ustadz, penceramah, itu bisa sombong. Bertambah ilmunya. Orang yang banyak sekali gelarnya, itu seperti saya. Itu panitia masih kurang gelarku 1, bos. Doktor itu, doktor DR itu di depan. Doktornya berarti S3-nya dalam negeri. SOS, sarjana sosial. SAG, sarjana agama. MSI, master science. 1 lagi, PhD. P besar, D kecil, H besar. Nah, PhD, philosophy of doctor, itu berarti S3-nya luar negeri. Kalau Bapak lihat doktor di depan namanya, berarti S3 dalam negeri. Kalau di belakangnya PhD, berarti S3-nya luar negeri. Alhamdulillah Ustaz dapat dua-duanya. Sombong tidak? Klarifikasi. Sekalinya terkenal, ku telepon dari pagi sampai malam dan angkat-angkat. Besoknya baru angkat, siapa ya? Fred. Ada je nama aku di situ, cilaka. Mana lagi sombong, Ustadz yang sombong? Ini yang paling banyak, tidak mau menerima perbedaan mazhab. Di banyak ustadz sekarang bikin bingung jamaah, bikin kacau masjid, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Hanya berbeda pendapat, tidak mau itu sombong itu. Hadis memang ada hadisnya, tapi belajar hadis kau harus pahami apa? Asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Sejarah turunnya itu hadis. Sudah itu kau harus tahu sejarah hukum Islam. Di mana Nabi ucapkan itu? Di mana Nabi ketika perang? Contoh, saya kasih contoh ya. Ketika kita ruku sujud, itu kan berbeda. Ada orang yang lututnya dulu turun. Nah, ya, ada juga orang yang tangannya dulu turun. Semua hadisnya sahih. Kok bisa? Pelajari sejarahnya. Oh, ketika Nabi yang lututnya dulu turun, oh, Nabi di Madinah. Ketika tangannya dulu turun, oh, Nabi waktu itu lagi perang di tengah-tengah batu-batu. Kalau lutut dulu turun sakit, maka tangannya dulu turun. Akhirnya paham Islam setengah-setengah. Tidak boleh maulid. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara orang dengar ceramah masuk neraka, ki bos? Nenekmu punya neraka. Kasih masuk juga surga, kan luas itu surga. Kalau ndak mau kau kasih masuk di tengah, biar nih kami di pinggir, tapi jangan kau duduki sesat masuk neraka. Isra Mi'raj tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah masuk neraka. Taksiyah tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka. Kalau begitu tolong kamu ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ya ketawa kau pati serius ya. Saudaraku, kenapa dalam Islam ada mazhab? Yang ku bilang kami sesat yang maulid. Yang maulid silakan maulid, jangan kau bilang sesat yang tidak maulid, aman. Orang saja salat meletakkan ini setelah takbir itu kan ada 4 cara, minimal 4. Allahu Akbar. Begini 1. 2 di bawah pusat. Allahu Akbar. 3 di atas dada. Allahu Akbar. 4 lurus. Semua betul. Yang menjadi kita bertengkar, kita begini, kita kasih salah begini, kedinginan nih. Betul, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Semua ada dalilnya. Yang salah kalau pakai semuanya. Allahu Akbar. Salah itu. Minum dulu. Coba. Ada ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Banyak sekali ilmunya, banyak gelarnya. Tapi begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya.
Dan istrinya, Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium kah? Ini mau 2 minggu kopi mengajar tidak pernah aku cium-cium. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Coba kalau Allah marah nak kasih pikun kau, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Teman ini pura-pura pikun, didapat di kamarnya pembantu sama anaknya, namanya aku kira mamamu nak. Ayo, apalagi yang menyebabkan orang sombong? Satu, bertambahnya ilmu. Allah berfirman jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sedikit saja. Jadi jangan sombong gara-gara ilmu. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang sombong? Pangkat jabatan. Kapolres sombong. Kapolres sombong. Kalau di sini Pak Made tidak sombong. Kalau Dandim sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar sepupu 1 kali kok kasar, biar sepupu 1 kali kok Kapolri. Kalau pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi itu tongkat komando, kasih lagi orang lain. Jangan sombong. Kalau bapak punya pangkat jabatan sombong, begitu pensiun tidak ada yang mau lihat. Apalagi membuat orang sombong? Pangkat jabatan, kupat. Kalau terpilih lagi, kalau tidak, wassalam. Tapi bukan bupati kita di sini. Oh, saya tadi kaget nih, penceramah kapan ini ya? Tepuk tangan dulu bupati. Masya Allah. Sudah 2 hari saya roti terus pizza, roti nak kasih. Aku bilang sama panitianya, bos, kau bunuh saya secara perlahan. Ini perut bugis, nggak goyang perut kau kalau nak kasihkan nasi. Carikan nasi, kasih pulang mak kalau kau nak kasihkan nasi. Baru 2 hari sudah sengsara saya tidak makan nasi. Ini uangnya 7 miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan peksin, dilarang makan ikan. Apa jadi ikan yang bisa makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar. Mobilnya harga 1 miliar, tapi siapa nikmati? Sopir. Dia baru 5 menit di atas mobilnya stres. Hati-hati. Regi mati. Mau kau sombong. Ayo. Yang keempat yang membuat orang sombong adalah bertambahnya ibadah. Nah, ini orang-orang yang merasa dirinya alim. Itu pintu setan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia. Masya Allah. Temannya setan. Satu di antara ketiga itu kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, hartawan sombong, temannya ke setan. Kaya pangkat pejabat sombong, temannya ke setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu-ilmuwan sombong, temannya ke setan. Kaya ibadah alim sombong, temannya ke setan. Tapi kalau pejabat, orang kaya, terkenal, sombong, orang masih paham. Kaya tahu bagus rumahnya, tinggi pangkatnya, ya wajar lah dia sombong, ada jalannya. Tapi temannya setan. Kaya, sombong, temannya setan. Jadi kalau ada miskin, pengangguran, tidak terkenal, tidak ada pangkanya, tidak ada kerjanya, mau sombong lagi, bukan ke temannya setan. Kau sudah jadi setan silakan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Satu yang merusak persaudaraan, pemilu pilcaleg.
Dua, kesombongan. Yang ketiga, apa yang bisa merusak persaudaraan dan putus persaudaraan? Sangka buruk. Buruk sangka. Setelah terpilih ditelepon tidak angkat-angkat, ditelepon tidak dijawab. Sangka baik. Oh, tidak angkat, mungkin lagi menghadap sama Kapolres. Telepon 2 kali tidak dijawab. Oh, mungkin lagi sholat duha. Sangka baik. Telepon tidak dijawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Karena mungkin kita terima telepon sambil buang air besar. Sangka baik. Ya, jangan pernah sangka buruk. Tidak baik itu orang sangka buruk. Kalau ke telepon orang tidak jawab, sangka baik. Mungkin dia lupa bawa handphonenya. Sangka baik. Kita telepon Kapolres yang seangkatan kita hanya karena takdir dia menjadi pimpinan tinggi. Kita telepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin dia ada lagi tidur. Sangka baik. Jangan langsung ada begitu di kanan. Sangka baik. Ibu-ibu sangka baik. Saya ini hidup saya selalu sangka baik. Tamat SMA saya daftar tentara. Dalam Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus, ceper, tidak cukup tinggi. Saya protes kepada Allah waktu itu, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku ada lulus polisi, sekarang satu bunga-bunga di Mamuju, dia di Polda Mamuju, reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi dosen dan ustad pakai baret putih. Alhamdulillah, saya sangka baik sekarang. Gara-gara saya pakai sampo putih, mulai dari sampo merah sampai sampo hitam, ku caramai ko semua. Apa ya? Sangka baik. Sangka baik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar, 10 calon. Kalah ke ustad? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Alhamdulillah saya tidak terpilih, saya bisa ceramah keliling dunia. Saya sudah dari New York, Belanda, Turki, sudah keliling. Jepang beberapa kali. Karena seandainya saya jadi wali kota waktu itu, wakil wali kota di Makassar, dia tak putar-putar. Sangka baik. Ibu-ibu, berapa banyak orang bercerai dengan suaminya gara-gara sangka buruk. Nih. Telepon suaminya langsung marah-marah. Di mana kau, Pak? Baru 1 jam pergi suaminya. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Ada jadi Polres sini ke sini. Kau mau pakai sini sekali kau dengar semua orang. Di mana kau? Ada kah di kantor? Foto dulu baru kirim. Nah, jadikan suaminya tahanan kota. Wajiblah ini semua cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Baru di komandan takut juga sama istri. Pak, jangan takut sama istri, Pak. Masa polisi takut sama istrinya? Nah, semua gaji tak nak ambil. Coba nih, semua gaji diambil sama istri. Belum lagi naik honor, tapi dia sudah tahu. Kerjasama sama bangku juru bayar. Nah, depan naik lagi Cina suamimu itu, langsung banyak kami itu mau nak cicil. Nah, kita semua gaji tak nak ambil. Bajunya kita semua belikan nih. Kita belikan mobil, dicicilkan rumah. Sampai gencungnya kita belikan, tawasnya pun kita belikan. Masa mau takut sama istri? Saya bilang, anu dia Ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring. Pak, kalau nak kasih pecah istri tak piring 1, kasih pecah kau 1 lusin. Piring boleh dibeli, piring boleh kau ganti, tapi harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak sama istri. Allahu Akbar. Bu, kalau mau pengantin cantik, oh, nak kira tembok muka nak, kuning, biru, abu-abu, coklat. Makanan nak kasih tipis, nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Jilbab sakaratil maut. Sekali mau tidur sama suaminya nak sikat gigi. Kita bayangkan diri kita. Padahal Nabi jelaskan,
wanita yang berdandan sebelum tidur sama istrinya, maka malaikat berdoa sepanjang malam, ya Allah, rahmati wanita ini karena dia tidur untuk menyenangkan hati suaminya. Boleh sebentar, cantik-cantik memang kita tidur. Nggak perlu pakai ke baju renang. Ya Pak ya? Serius? Oh, kalau Bu, kita ini laki-laki tergantung istri. Enak itu suami tak kodong kalau pergi rahasia di jalan, pergi tertib lalu lintas, operasi tertib, lalu ibu jam 8 sholat duha, selesai sholat duha kita berdoa, ya Allah bimbing suamiku ya Allah sebagai penegak hukum, kuatkan dirinya ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikanlah kemampuan suamiku untuk menjalankan yang hak itu, dan tunjukkanlah suamiku yang batil adalah batil dan berikan kemampuan suamiku menghindari kebatilan itu. Lalu ya Allah bukakan pintu rezekinya karena engkau yang mengatur rezeki dan suamiku. Baru SMS nih suami tak, Pak jangan menghalalkan segala cara di jalan, saya baru doakan ki baju coklat tak itu institusi tak sebagai polisi jauh lebih berharga daripada gaji tak berapapun. Baru kita SMS itu suami tak kalau terima SMS begini, nah kasih lihat semua temannya di posko, lihat kau istriku, istri soleha. Pernah kita SMS begitu? Pernah nih? Paling SMS-nya, Pak jangan lupa singgah beli gas. Baik-baik kalau sama suami kita. Enaknya itu kalau suami kita pulang tugas kita hormati. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Marah-marah kak kadang kau solding sama komandan bede batal betul ja itu ndak salah tak bilang suami tak, istri tak ya memang begitu Pak, masa kita mau marah sama komandan tak, sudah sabar magi saja, insya Allah Allah akan tunjukkan mana yang benar. Enak itu perasaannya suami tak, ini pulang suami tak daster tinggi sebelah, kegiatan tali BH, buntik di matana, berat badan 97. Nah bilang suaminya kasih baik-baik sami itu tali BH, nah dia ke semua orang. Apa nah bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Kalau pulang suami kita sambut dengan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa sandu. Nah bilang suami tak, insya Allah kalau terima lagi belikan ke cincin saya. Insya Allah. Ada pernah curhat sama saya, Yonestas, kenapa itu suamiku tidak bisa betah di rumah? Saya ceritakan lah, bilang Bu, ada orang suami istri suka ngomel istrinya. Akhirnya suaminya cari jalan bagaimana supaya istriku tidak ngomel, dan saya ngomel dia tidak dengar suaranya. Akhirnya suaminya ini bawa ke toko perhiasan, nah belikanlah cincin, nah belikanlah gelang. Oh senang istrinya. Jalan mau tanya suaminya, di mana ini ada sumur kuda apa? Oh dia dapat sumur tua usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Nah bilang suaminya, lihat kira ibu ada airnya itu. Dia dekat-dekat istrinya, air dangkal jika kira-kira tenggelam. Kalau dia bilang tidak, paling sampai di lutut sini. Dekat-dekat lalu dorong istrinya masuk. Marah aku di situ, tidak aku dengar. Ngomel aku sampai caut di situ. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam di dalam ngomel, tidak mau berhenti. Lebih saya lari. Coba, jin saja tidak tahan kalau ibu ngomel terus. Apalagi suami tak kodong yang baru pulang kantor ngomel-ngomel. Cilaka. Presiden Amirul Mukminin ini yang suka marah-marah istrinya mau pergi melapor sama Umar, mau lapor istriku ini. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat juga Umar dimarahi sama istrinya. Maksudnya udah madep presiden saja dilarang marah-marah. Besok ketemu sama Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat anda kemarin dimarah sama istri kok diam-diam. Dengar jawaban Umar, dengar jawaban Umar para bapak-bapak. Begini jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba, kita pernah rasakan itu namanya sakitnya hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu kita hamil? Enak gak itu waktu hamil Bu? Jangan saja setengah mati. Duduk pakai standar samping.
masuk dikasih. Saya masih ingat waktu istriku 7 bulan itu kan goyang-goyang beri kakinya itu anak. Nabi bilang, ada lagi di sini Ustaz, pindah lagi, ada lagi sini. Dalam hatiku, ya lemu. Menderita itu perempuan pas kalau hamil. Bapak mau coba rasakan hamil, itu istri 9 bulan. Bapak mau rasakan, ambil itu ke satu kelapa, 1 biji kasih masuk di perut, kasih masuk di baju. Kemana-mana bawa, apel siaga bawa. Coba, 9 bulan. Paling kita menderita laki-laki kalau ngidam istri. Ada yang pernah dibilang, semua sudah sekolah, ada yang kuliah di Makassar yang kontrak kiri kanan. Gaji 7 juta, itulah kehebatannya perempuan. Dia mampu manajemen itu untuk hidup 1 bulan untuk 7 juta. Nah itu kalau istri marah ya bayangkan bagaimana susahnya ngatur duit. Maka sabar saja. Rumus menghadapi perempuan cerewet, rumus menghadapi perempuan suka marah, rumus perempuan menghadapi tidak sabar, judulnya, resepnya, rumusnya, jurusnya menghadapi perempuan ini, diam. Betul. Diam saja. Karena itu perempuan, Pak. Itu kalau perempuan ngomel, perempuan marah-marah. Keluar pertanyaannya, kenapa begini? Dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Tetap, jadi lebih diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Tak kalah marah nih. Apalagi kalau Nabi lebih pokoknya, sudah diam saja. Tidak jalan di otaknya. Dijelaskan semua sudah jelas Pak. Gali lagi, kenapa paling 7 tahun yang lalu? Itu lagi 7 tahun. Jadi lebih diam saja Pak. Kalau istri tak marah diam saja. Kalau perlu makan ke obat tidur. Ya. 1, banyak rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Pak Bupati, ada Kapolres, ada Pak Yusuf Kalla, Aksamaku, Pak Menteri, banyak teman saya. Saya di Makassar hampir tidak pernah uangku keluar. Kemana-mana saya pasti ada bayarkan Kak. Maka istri saya senang sekali kalau saya ke pasar. Baru Kak turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Itu serius Pak, serius. Bawa itu keranjang, ada isi kacang, ada isi telur, ada isi macam-macam. Berapa nih? Ya Ustaz. Tidak enak, bangun baru pagi. Tidak apa-apa Ustaz, dalam hatiku itu memang betul. Banyak teman gampang itu rezeki. Saya kalau pergi warung, restoran, berlomba-lomba bayarkan saya Pak. Saya bayarkan, saya Pak Ustaz. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Saya pergi ke Polres. Begitu saya turun mau perpanjangan SIM, keluar langsung ke Polres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Komandan." "Apa kabar Ustaz?" "Baik." "Ustaz kenapa pergi?" "Saya mau perpanjangan SIM." "Oh gampang Ustaz, tenang. Panggil Kasat Lantas. Uruskan SIM-nya Pak Ustaz. Jangan kau minta uang, berdosa kau Ustaz kau makan." Banyak teman gampang selesai masalah. Tiba-tiba kita berurusan polisi, langsung ditahu, "Oh anaknya teman itu sudah atur damai 86." Coba. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman sehat walafiat, panjang umur. Orang selalu tanya saya, "Ustaz, kok Ustaz ini desa sehat walafiat, hampir tidak pernah di rumah?" "Saya ini Pak laki-laki jarum super, tapi bukan laki-laki Jisamsu. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Jisamsu, janji manis nyatanya palsu." Itu caleg. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya. Satu kampung Ki, kalau ada apa-apa telepon 24 jam. Begitu terpilih, ganti nomor beda. Masya Allah. Orang bilang apa olahraga Ustaz? Senin Kamis sholatku saya perbaiki. Tidak pernah makan vitamin muda, tidak ada suplemen, tidak. Apa? Doanya jamaahku ketika saya tablik. Itu berapa ribu yang datang doakan saya sehat walafiat. Banyak teman sehat walafiat. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Maka bodoh seorang politisi dan caleg kalau kerjanya bertengkar saja. Bodoh tim sukses pilpres kalau dia suka menjelek-jelekkan lawannya. Orang politik itu seperti ibaratnya badminton. Kau bikin kesalahan, poin buat lawanmu.
Coba lihat orang badminton, kau salah, poin buat lawan. Maka orang politisi jangan selalu bikin kesalahan, jangan serang orang. Kau menyerang orang, maka poin buat orang lain. Kau berbicara yang baik. Assalamualaikum. Saya tahu kita berbeda, tapi kan di situ ada 10 dalam rumah berapa? 5 suara. Ya sudahlah, 4 untuk saya 1. Kalau kau dikala, sangka baik kau, jangan kalah kau, jangan kau musuhi orang, datang kau langsung tabek Pak, menang ke Pak, alhamdulillah. Tapi kalau ada proyek penunjukan langsung, kau sedih, habis modal diri. Kenapa semangat Pak? Kau sudah kalah, kau musuhi lagi orang, kosong kau. Ya, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah berikutnya lagi, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Ya, menyambungkan persaudaraan. Maaf memaafkan. Tidak ada salahnya kita memaafkan orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maafkan saya pernah khilaf. Sudah minta maaf, dia tidak maafkan kita, bukan urusan tak. Yang penting minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan, bukan urusan tak. Yang penting sudah minta maaf. Tapi kalau berkaitan dengan barangnya orang kasih kembali. Para pejabat yang pernah korupsi, selain dia bertobat, kasih kembali juga uang negara yang pernah dicuri. Selama dia tidak kembalikan, selama itu tidak diterima tobatnya. Dan kalau dia meninggal tidak dikembalikan, di padang mahsyar kelak dia suruh pikul itu semua hasil curiannya. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil inventaris Polres Mamuju Utara, kasih kembali besok. Kau tidak kasih kembali, kau disuruh pikul nanti di akhirat sambil menunggu giliran dipanggil Allah. Lewat anak buata, pantas silang. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya wa'tasimu bihabli, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan dilengkapi oleh Rasulullah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu seperti bersaudara, satu sama lainnya harus kompak. Umat Islam itu kata Nabi seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Kompaknya gatal dua-duanya, kerja sama. Coba lihat, beginilah tangan badan kita. Anak muda lagi jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, kaki yang tahan tuh otomatis langsung mulut berteriak, sakitnya. Tangan mengusap, mulut meniup, mata mencari mana yang duka, tangan mengobati. Padahal kaki yang tahan tuh, semua ikut merasakan penderitaannya. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan aku, langsung ke jalan. Begitu kita di sini, di Mamuju Utara di sini, satu sakit yang lain ikut merasakan sakit. Kita boleh berbeda-beda, jangan sampai gara-gara sangka buruk kita berpecah belah. Satu negeri jasmania terjadi unjuk rasa. Kenapa unjuk rasa? Sangka buruk. Dia bilang tangan mulut, saya tidak mau suap kau. Kenapa kau tidak mau suap saya? Saya tidak mau suap kau. Kenapa? Setengah mati saya suap kau. Kenapa? Perut kenyang. Padahal dia tidak bekerja. Dia bilang mulut, iyo di, setengah mati saya mengunyah. Kenapa yang perut kenyang? Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Dia bilang mata, cocok pun semua. Saya setengah mati cari mana yang enak, mana yang jelek. Kenapa? Perut yang kenyang. Padahal dia tidak bekerja. Kaki ngomong juga. Mulai hari ini tidak mau saya melangkah. Kenapa? Setengah mati saya cari-cari. Tengah malam tahan tuh kakiku. Kenapa perut kenyang? Nah dia tidak kerja. Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri padahal dia tidak bekerja. Akhirnya tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan, hari kedua mulai pingsan, hari keempat nggak bisa digoyang, mati kita ini. Rapat darurat lagi. Dia bilang tangan, betul saya suap kau mulut. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Mereka sepakat, betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat. Setelah itu isi perut dia distribusi ke seluruh tubuh, ke kepala, ke tangan, ke kaki, sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini mogok makan, berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Begitu kita mestinya di Mamuju Utara. Ada jadi polisi, ada tentara, ASN, politisi, petani, nelayan, pedagang, boleh berbeda fungsi. Satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Allahu Akbar. Ini tujuannya tabligh akbar.
Jangan sampai sudah setengah mati kita di sini, pulang gara-gara pilih besok berbeda pilihan lagi kita bertengkar. Tidak ada gunanya.